Dek, akanda. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam Abi doakan semoga suaminya banyak rezekinya. Ibu-ibu yang gak jawab salam Abi juga Abi doakan dengan ikhlas semoga suami ibu banyak istrinya. Makanya kalau ada mengucapkan salam jawab Bu ya, biar selamat hirupna barokah matina husnul khotimah. Karena di dalam salam itu ada 3 doa. Tadi Abi ngomong Assalamualaikum, itu tafsirnya artinya ya Allah ya Rabbana, malam ini hamba memohon dengan kemuliaan bulan Rajab ya Allah agar semua yang hadir di masjid ini selamat dunia akhirat, selamat iman Islamnya, selamat hidup dan matinya, selamat keluarganya, wabarakatuh, warahmatullah. Kan ada 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat di dalam kitab tafsirnya doa salam luar biasa. Makanya rugi bagi orang yang tidak menjawab salam karena tidak mendapatkan doa. Menjawab salam itu fardu kifayah. Kayak di sini ada orang mati, kalau disolatin ada yang nyolatin, yang dapat pahala, yang nggak nyolatin mah enggak lah. Ucapin salam fardu kifayah jawabnya, yang jawab yang dapat pahala, yang nggak jawab no. Awas. Warahmatullah, dan hamba memohon ya Allah di masjid ini ya Allah dihadiri dengan hambamu kekasihmu umat Rasulullah. Warahmatullah, turunkan kasih sayangmu ya Allah untuk semuanya. Sayangi rahmati keluarganya, hidupnya dan matinya. Yang ketiga, wabarakatuh, dan hamba memohon ya Allah agar semua yang hadir ini ya Allah hidupnya semua barokah, keluarganya rizkinya pada barokah, pengajian mi'rajnya barokah, hidupnya dunia akhirat barokah. Amin ya Rabbal. Itu doa. Hati-hati kalau ada orang ucapin salam langsung salam ya, awas. Oke, siap. Insya Allah Abi niatkan ceramahnya malam ini semoga kuat sampai jam 4:30. Kira-kira ibunya kuat ya? Sombong. Ulangi lagi salamnya ya, yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dirimu beda aja. Kalau bapak-bapak takbir, Allahu Akbar. Ini takbir, takbir. Takbir harus hebat. Allahu Akbar. Gitu ya. Mengam.
mengagungkan Allah Subhanahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sing orang ngomong Allah itu dengkak berarti. Wayahna belum tentu seumur hidup sekali bareng-bareng memanggil Allah. Ini lebih dari 1000 orang memanggil Allah tembus sampai Sidratul Muntaha. Didengar Allah, kata Allah, fadkuruni adkurkum. Kalau kalian memanggil aku akan menyelamatkanmu, aku akan melindungimu, aku bersamamu. Amin ya Rabbal. Harusnya setiap waktu Allah. Di pasar sambil beritahu Allah. Sambil nyari Allah. Biarkan mereka berkata gila kepadaku, biarkan. Yang penting kita bersama Allah Subhanahu. Karena kita hidup ini mau pulang ke Allah, biar ketemu Allah, makanya hidupnya selalu ingat Allah. Mas, ayo bareng-bareng. Kalau ada Al-Quran dibaca, jawab Allah. Insya Allah ini khususnya lingkungan di sini akan diangkat derajatnya, diselamatkan dari segala penyakit dan musibah. Warga yang panjang umur hidupnya pada barokah, yang sakit akan sehat, yang sehat akan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal. Bismillah. Iblis kabur kan. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, semuanya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Teng 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 teng. Kompak itu asli ahli surga semuanya. Iya, tanda-tanda ahli surga itu ahli sholawat. Hadisnya sudah jelas. Ngaku pengen masuk surga nggak bisa sholawat, ngeyel. Karena orang yang masuk surga kuncinya adalah syafaat Nabi. Kalau orang nggak bisa baca sholawat, pengen dapat syafaat Nabi, mimpi. Subhanallah. Amma ba'du, hadratal mukarram wal mukarramin yang sangat abi muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para hujjah, wabil khusus kepada para kesepuhan-kesepuhan yang hadir di sini. Kita sama-sama doakan lebih dahulu beliau-beliau, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya. Pada waktunya habis kontrak, kita semua pulang menghadap Allah dengan husnul khotimah. Juga yang sangat kami muliakan kepada
Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj daripada komplek BCP, gitu. BCP itu Bumi Cilas Permai. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada Kakanda Ketua DKM Barokah Profesor Dr. Ustadz Haji Muhammad Muhsin, juga yang mulia kepada Wakil Ketua DKM Kakanda Haji Hasan Muniri. Itu pun DKM ini kan umpat baik ya. Alhamdulillah beliau itu sahabat Habib ya. Beliau selalu alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Juga Bapak RT, Bapak RW, semua yang hadir di sini. Mana RT? Alhamdulillah. RW itu dia. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada Bapak Ketua semua yang hadir di sini, masyarakat BCP yang sudah berkorban, berjuang, jiwanya, pikirannya, tenaganya ngadain Isra wal Mi'raj. Sekian bulan sebelumnya rapat lagi ya, tapi ya kiainya dari mana, kornya dari mana, panggungnya kayak apa, berapa kita turunannya lain sebagainya. Udah korbannya banyak, jiwa, raga, tenaga, waktu, harta, benda. Insya Allah kata Allah khairan yara, sedebu pun yang telah kalian korbankan tidak akan pernah aku lupakan. Ini semua nanti telah akan menjadi saksi di hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ketua kan? Abi mau nanya, dalam rangka mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj ini tujuannya apa? Tujuannya pertama syiar agama Islam, kemudian juga meningkatkan keimanan, tiganya belajar agama, empatnya banyak Pak. Kata limbang. Marah sama Abi udah grogi. Limbang. Jadi intinya kita semua hadir di sini mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj itu adalah ibtigha'an li mardhatillah wa mahabbatan li Rasulillah, imtisalan li amrillah wa tasdiqan li nabillah, yaitu ingin membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Hadisnya sudah sahih. Yuksarul mar'u ma'a man ahabbahu. Kalian semua kata Rasulullah telah nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cintai. Dan kita semua di sini hadir tujuannya cinta kepada Rasulullah, maka masyarakat BCP insya Allah hari kiamat akan bertemu dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Itu mudah nas hadis sahih. Makanya tolong kalau cinta tuh lihat orang. Cinta yang dekat dengan orang pastinya adalah Rasul, para ulama, para kiai, ahli ibadah. Karena udah janji Rasulullah, kalian itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Bagaimana Abi kalau saya cintanya sama artis jadi pongan? Ya kan? Sama tukang goyang, sama jablay. Bagaimana itu? Itu juga sama. Kalau kalian sudah dekat-dekat cinta jablay, siaplah di hari kiamat Anda berkumpul dengan jablay-jablay. Ini hadis gak bisa dikari saudara. Kumpulnya dengan pemabok, kumpulin nanti jalan masanya dengan pemabok-pemabok. Kumpulnya dengan penzina, kumpulin nanti dengan penzina. Kumpulnya sama tukang jaipongan. Subhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi ceramahnya belak-belakan boleh ya? Boleh. Walaupun menyakitkan. Ibu, bu, jangan marah ya. Belak-belakan ya. Karena ini insya Allah banyak jamaah hadir. Ya, jangan lupa Sabtu besok awas. Setiap hari Sabtu akhir bulan istighosa Dzikir Akbar seprovinsi Banten di pesantren Adi. Untuk bulan ini hari Sabtu besok tanggal 25 ya. Ibu siap hadir?
Siap? Ada syaratnya. Wajib syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah izin suami. Percuma ngaji kau datang, percuma sholat kau lakukan, kalau suami juga dilawan. Percuma. Ibu-ibu mau rajin sholatnya, pengen masuk surga, rajin ngajinya, pengen masuk surga, rajin tahajudnya, pengen masuk surga, rajin puasanya, pengen masuk surga. Percuma, nggak akan dapat surga karena kunci surgamu adalah suamimu. Ini hadisnya sahih, Bu. Jangan percaya kalau kata Abi. Lagi kalau Abi mengatakan tanpa hadis, tanpa kesahihan, tanpa ayat, tanpa kitab, tanpa dalil, munafik, fasik. Orang ngomong agama kalau marah, dia akan masuk neraka lebih dulu sebelum ahli neraka. Subhan. Ini belak-belakan ibunya, jangan marah sama dia. Abi saking cintanya sama ibu-ibu, saking sayangnya, karena jamaah Abi paling banyak ibu-ibu. Bu ya, utamakan suami ya. Pokoknya masalah kelakuan suami terserahlah, mau jelek mau buruk bukan urusan ibu. Karena walaupun kita hidup tidur bareng, makan bareng, ke mall bareng, segala bareng, mati mah gak bareng-bareng. Masing-masing, bukan ada laki lo orang bener. Suami saya Nabi kurang ajar. Umpama bapak-bapak, umpama suami saya inilah sudah selingkuh lah, inilah. Ibu, biarkan itu amal suami ibu. Neraka suami, surga suami. Ibu meninggal itu bukan. Jangan sampai gara-gara kelakuan suami, kelakuannya salah, ibu marah-marah. Akhirnya suaminya masuk neraka, ibunya juga masuk neraka. Udah biarin suami kelakuannya kayak apa, biarin tanggung jawab jamaahnya masing-masing. Ibu mau tetap jadi bidadari, taat sama suami, nurut, selalu tersenyum sama suami. Pokoknya suami punya uang gak punya uang, ibu mah tetap ngengir. Ya Bu ya, Abi ya lagi gitu jadi lepur baik. Terus harus orang tantang selawasi itu dong. Ibu mah tetap ngengir baik. Senyum saja. Ini ada hadis ya, tanda wanita ahli surga pertama adalah selalu tersenyum pada suaminya. Ya, yang kedua tanda ahli surga adalah wanita yang selalu memuliakan dan mengutamakan suaminya. Selalu suami. Subhanallah. Untuk orang gentelan, ada yang akan ya sih. Ada waktu deh tenang banget. Awas nih kabur, selimpung. Wah, amanat dari Abi. Demi Allah, Abi cinta sama ibu-ibu. Sumpah sampai demi Allah. Kalau ibu mah biasa. Karena sekarang banyak ibu-ibu itu kepancing dengan suami. Akhirnya mau jadi bidadari dari saya tangga. Gara-gara urusan. Nih jujur, nih Abi mau lanjut ceramahnya. Pak jujur ya, ada waktunya ya. Gentengan dingin. Utamakan ibu-ibu dulu. Kenapa? Sebab sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling nomor satukan dalam hidup saya dan paling dimuliakan dalam hidup saya? Ya Rasulullah apa? Terus tanya lagi, terus siapa ya Rasulullah? Jawabnya apa?
Yang terakhir 3 kali. Terus siapa lagi Rasulullah? Makanya kita harus memuliakan ibu-ibu. Sampai Rasulullah mau mati, sakaratul maut, jangan panggil ibu-ibu. Cucu, nggak ada harinya. Rasulullah mau meninggal, bapak. Ditanya yang ada, An-Nisa, An-Nisa, awas buang batu, awas buang batu, jagalah, hormatilah, sayangilah. Aji Bakar aja kok ada. Roh kan itu pelajaran. Ya, Bu ya, Bo. Kenapa seorang ibu harus dinomorsatukan dan perempuan harus dihormati, disayangi? Karena di dunia ini nggak ada yang namanya bapak-bapak seorang laki-laki keluar dari pohon kelapa. Nah, laki orang tersebut ngacung. Bahwa ada takut ada di antara saudara yang keluar dari pohon pisang ngacung. Dari pohon kelapa di mana? Semua waktu. Makan waktu dulu ya. Punten ya. Abi belum nemu hadisnya. Anna jannata tahta aqdamil aba. Halo. Yang Abi temukan anna jannata tahta aqdamil ummahat. Surgamu wahai laki-laki berada di bawah telapak kaki. Engkau bentekan. Oke, lanjut Bu ya. Ibu-ibu disayang Allah, dimuliakan Allah, dicintai Allah, diutamakan oleh Allah, sampai diangkat derajatnya 3 tingkatan dari bapak-bapak. Subhan. Sampai dijadikan ibu itu kunci surga bapak-bapak. Alhamdulillah. Ibu harus sadar itu kenapa? Ini semua sababnya kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Pak, jujur ya, sebelum Rasulullah lahir, wanita itu bagai sampah dan binatang. Zaman jahiliyah, wanita itu, apalagi yang hamil, itu digabungin ke kandang unta, enggak lahir. Hina gitu ya. Lahir Rasulullah diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu ini amanah. Allah itu adil, balance. Kalau bapak-bapak surganya di bawah telapak kaki ibu, ibu-ibu juga surganya ada di tangan suami. Ibu mau rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, kalau nggak dapat ridho suami tetap matinya jadi bebongkong. Soal nggak percaya, jangan kesimpulannya. Aku jangan kesini, jujur ya, belak-belakannya. Pada bulan Rajab ini Rasulullah naik ke langit sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai diizinkan oleh Allah suruh represi ke neraka dan ke surga. Jujur Pak ya, jujur ya, belak-belakan. Hello! Ketika Rasulullah keliling ke neraka, jangan panggil ambulan Pak. Ibu yang kesinggung ya. Ayo juga sedih ngomongnya, gak kuat loh, gak kuat ngomongnya, benar. Tapi ini harus sampai. Kata Rasulullah, walau kulil haqq walau kana murran. Enggak sampai aja walaupun rasanya pahit dan menyakitkan, biar tahu mereka semua. Ibu. Rasulullah ketika keliling neraka, melihat isinya neraka, paling banyak ibu-ibu. Sampai Rasulullah nangis. Ya Jibril, mana Allah, siapa ibu-ibu itu? Kenapa paling banyak ibu-ibu? Ya Jibril, mereka siapa? Mereka Jibril,
dengan rasa yang nggak pantas ngomong, ya Rasulullah, hampura, itu bukan siapa-siapa tapi umatmu. Umatku yang bagaimana ya Jibril? Itu wanita seperti apa? Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu wanita paling banyak di neraka adalah ibu-ibu wong wadon sing tukang lawan nikah. Subhan. Sekarang ibu nggak usah tutup mata, survei membuktikan, lihat zaman sekarang. Singaran yang namanya istri berani sama suami, ngomongnya ngegetak sama suami, kamu sama suami, sampai subhanallah. Ini bukan rahasia umum lagi, Bu. Betul? Banyak istri berani sama suami. Padahal kata Rasulullah, yang namanya istri ahli surga, janganlah ngomong kepada suami suaranya lebih tinggi dari suami. Ini mau kebalik. Suami, ada apa sayang? Papa tahu. Bukti kan? Bukti sayang. Suara. Tapi ada yakin kalau ibu-ibu semua yang hadir di sini semuanya juga wajah-wajah bidadari. Tenang ya, Bu ya. Semoga kita semua nanti pada waktunya ketemu Allah dan Rasulnya. Nah, amanat abi ibu utamakan suami. Wis senajan pegel api. Ya aku terbiar, kok takut karena suaminya yang ngeselin. Udah biarin, nggak apa-apa. Ikhlas saja, tujuan kita kan Allah, bukan suami. Tujuan kita Allah, bukan suami. Mau suami kayak apa? Bis nyengir. Ajalah merawat laki ibu ya. Barang siapa seorang istri cemberut monyong sama suami, maka rezekinya akan seret. Usahanya suaminya kemana-mana seret rezekinya. Sababiahnya wong wadon yang main melebung bae. Tapi lamun wong wadon yang laki nyengir kayak wis wong lanang megar boy. Los pecah. Semangat usaha itu, rezekinya lancar. Tapi kalau dimarahin ibu, diketak-ketak ibunya nggak romantis, nggak ada mesra-mesranya, nggak ada indah-indahnya, pelbang-pelung baik, ngomong melung-melung baik, kayak malampir. Enggak, terus dia pulang dari sini obat semua. Apa obat yang kedua? Soa. Bis pokoknya udah pulang dari sini ngir. Nanti laki kali jadi bapak-bapak apa aja ini om istri saya harus dengerin ceramah Adi pada Dina. Tapi bukan bila hakiki, tapi bila rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, itu wanita kebanyakan di neraka. Pertama, wanita yang suka melawan sama suami. Yang kedua, wanita yang suka buka aurat. Zaman sekarang udah gak asing lagi. Apalagi di TikTok ya. Ayo adiknya kan banyak. Soalnya di TikTok tuh wong adanya ayu. Barang-barang asli ini jangan menakutkan. Soalnya apa kegiatan tadi itu kan ya. Dok. Nih, Abi sampaikan, jangan hisab Abi di hadapan Allah. Ibu di TikTok nih, tanya, betulnya. Kita lihat sama suami laki-laki yang bukan muhrimnya, ibu mendapatkan dosa sebesar-besarnya. Walaupun ibu mati, ibunya mati, tapi TikToknya masih ada.
Dilihat sama laki-laki cantiknya, ibu langsung dalam kubur digencet. Sholat. Terus bu, lanjut. Ganti bapak-bapak. Pak, boleh jujur? Boleh. Menyakitkan? Sohor. Oke. Pertama, kenapa dikatakan surganya kita itu berada di bawah telapak kaki ibu? Karena jujur, kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini darah dagingnya seorang ibu. Seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini darah dagingnya wong wadon. Subhanallah. Kenapa sampai diangkat derajatnya oleh Allah wanita seperti itu? Subhanallah. Karena bayangkan dari mulai setitis air kita mendekam dalam rahim wanita. Bulan, telung bulan, sanang 9 bulan kita siksa. Bayangkan 9 bulan kita siksa dia. Terus lagi udah lahir ke dunia tuh masih menyiksa. Makan masih disuapin, mandi masih harus dimandiin, baju masih harus dipakai, tidur masih dijaga. Itu setahun 2 tahun. Dan yang paling itu dari dalam rahim ibu sampai keluar 1,5 tahun masih mengisah darah wanita. Sudah begitu kita ini nggak kayak kambing. Tahu kambing? Wedus. Lamun wedus kebun merojol sing bibit itu langsung melaku. Langsung lari. Lah kita lahir dari seorang ibu itu masih bisa ibu. Setahun masih bisa ibu. Makanya diancam oleh Allah walaupun ibadahmu kayak apa, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, wahai bapak-bapak, kalau kalian tidak hormat, kalau kalian kurang memuliakan ibu, kalau kalian sampai dibenci ibu, maka haram sudah bagimu. Makanya kan ada ini. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Dialah wanita satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Lamaan. Yang namanya ibu-ibu, apalagi anaknya normal, bukan. Walaupun anaknya cacat, ibu mah sayang sampai kiamat. Apalagi anaknya normal, walaupun anaknya badung. Anaknya badung kurang ajar banget ya. Tapi ibu mah tetap sayang. Saking sayangnya ibu, aku pernah dengar kalau ngomong anak, gimana sayangnya? Pati, si ganteng, si kasep, ya bu. Padahal anaknya mau kayak sekali kode. Lah yang kenyataan ya, si anak raja. Padahal yang tukang becak
saking sayang ini subhanallah. Apalagi nurutnya, taatnya. Anak ibu adung durhaka melawan orang tua, menjual harta orang tua sayang. Makanya diancam oleh Allah. Kata Allah, aku ini bagaimana orang tuamu. Kalau ibumu ridho, aku ridho. Tapi kalau ibumu sedih, aku gak ridho. Subhanallah. Jujur belak-belakan. Apabila seorang laki-laki mampu menitiskan air mata ibunya karena ibunya saking ridho dan bahagianya terhadap amalan anaknya, maka setitis air mata itu akan menjelma istana dunia sampai surga bagi anaknya. Sebaliknya, apabila seorang anak menitiskan air mata terhadap ibunya karena ibunya kecewa karena kelakuan anaknya, maka jangan salahkan siapa. Kalau setitis air mata kekecewaan ibu akan menjelma petaka hidup anaknya dari dunia sampai akhirat. Subhanallah. Sekarang begini, Abi, bagaimana ibu-ibu? Kan sama aja kita juga punya ibu. Seorang istri yang sudah punya suami, siapa yang harus utamakan? Ibu apa suami? Nah, oke ya. Sekarang ganti ibu-ibu siapa penuh. Bo, memang benar kalau ibu sudah punya suami, kewajiban ibu nurut taat sama suami. Tapi di situ ada peran aktif ibu-ibu sama suami. Anjurkan suami, nasihati suami, ajarkan suami, ajak suami agar suami lebih memuliakan ibunya daripada dirinya, lebih menghormati ibunya daripada istrinya, lebih menomorsatukan ibunya daripada bojone. Dengarkan baik-baik. Kalau ada seorang wanita ketika suaminya sayang sama ibunya, lebih cinta sama suaminya, lebih cinta kepada ibunya, lebih menomorsatukan ibunya, lalu istrinya cemburu, marah-marah sama suaminya, itu punten, sebenarnya yang salah adalah bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak. Apa salahnya bapak-bapak? Salahnya ada, kenapa bapak-bapak udah tahu setan di nikah? Itu udah bukan manusia lagi. Orang tuanya yang melahirkan, yang ngegedein, yang ngurus kita orang baru, bukan apa-apa dia. Kita ikut sama dia, kita numpang sama dia. Udah. Halo. Bo. Dan hukum Allah akan berlaku. Kalau ibu waktu ada suami memuliakan orang tua, menghormati orang tua, sayang sama orang tua, Allah Maha Adil. Insya Allah ketika ibu tua, anak-anak ibu akan memuliakan ibu, akan menghormati ibu, akan mengutamakan ibu. Secantik apapun istrinya, seimut apapun anaknya, anak ibu akan tetap menomorsatukan ibunya. Amin ya Rabbal. Kalau ibunya sekarang menyuruh suami sama-sama memuliakan, menghormati orang, itu udah hadis, Pak. Birru aba'akum tabirru auladukum. Hormati ibumu, muliakan ibumu, sayangi ibumu, maka Allah akan mengadili kalian nanti tua. Anakmu akan menghormatimu, anakmu akan menyayangimu, anakmu akan mengutamakanmu. Sebaliknya kalau kalian sebodoh sama orang tua, tidak peduli sama orang tua, tidak hormat sama orang tua, begitupun kata Rasulullah, akan Allah berikan kelakuan, kembalikan lagi kepada anaknya. Naudzubillah, ketika bapak ibu tua, anaknya pada melawan, anaknya pada kurang ajar, anaknya pada tidak hormat. Adil kan? Iyalah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik sama orang tua, nanti anak-anak kamu baik sama kamu. Wa in ahsantum falaha. Kalau kamu tidak peduli kepada orang tua, melunjak sama orang tua, jangan salahkan siapa. Kalau anakmu pada durhaka padamu.
Subhan. Ibu siap mengutamakan suami dan orang tua? Amin ya robbal. Oke, lanjut. Tadi boleh naik panggung? Oke, sebelum dilanjut salawatan bareng-bareng. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Masya Allah, adem Bu ya. Kayaknya mati juga semua malam ini siap deh. Iyalah, kapan lagi nunggu mati husnul khotimah, itu ya kita tunggu-tunggu. Makanya ini kalau biar ini hadis ya, pakai hadis. Kata Rasulullah, ar-rajulu mata ala ma'asya. Manusia itu akan mati pada kebiasaannya. Ayo biasakan yang baik-baik, biasa ngaji, biasa sholat, biasa ke masjid, biasa baca Quran. Itu udah ada hadisnya. Nanti matinya husnul khotimah, habis ngaji, habis sholat, habis baca Al-Quran. Tetapi kata Rasulullah, mata ala ma'asya. Bagaimana kalau umpamanya kebiasaan itu ngadu ayam? Halo? Udah jelas melihat hadis, matinya habis ngadu ayam. Kalau orang biasanya tukang mabok-mabokan, matinya habis mabok. Kalau orang biasa ngejablay, matinya habis ngejablay. Nggak bisa diingkari, Bu. Nggak bisa diingkari. Buktikan saja. Adik saya biasanya ngelawan sama suami, berarti matinya habis ngelawan suami. Iya. Ayo ada suami. Datang mereka di Israel. Subhan. Itu mah hadis ya, harus dijelaskan subhan. Lanjut Bu. Tanggung gulanya. Tadi punten loh Bu, Bapak Ibu hadirin ahli surga semuanya. Ini awas, Bapak-bapak ingat-ingat. Percuma rojak kau rayakan, percuma maulid kau meriahkan, kalau sholat kau tinggalkan. Subhan. Peringatan Isra wal Mi'raj ini intinya adalah peringatan sholat 5 waktu. Jangan samakan sholat, zakat, puasa, haji. Kalau zakat, puasa, haji, kewajibannya datang dari langit ke bumi. Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kewajiban zakat, puasa, haji sama Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat, Allah nggak nyuruh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kewajiban ini harus langsung kau yang menghadapku. Subhanallah. Pada bulan Rajab inilah Rasulullah naik ke langit mengambil kewajiban sholat. Sampai segitunya, betul. Kenapa? Sebab as-sholatu ra'sul amal, karena sholat adalah rajanya amal. Ibu bila sholat tahu, ibu nanti di hari kiamat pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah urusan sholat. Bagaimana sholatmu? Kurang tidak, khusus tidak. Kalau ibu bapak ditanya urusan sholat nanti di hari kiamat, lulus. Betul Pak ya? Ini hadis sahih. Jadi bapak pertama
Pertama, pertanyaan pertama itu dalam kubur itu hari kiamat, yang ditanya itu sholat dulu, bukan zakatmu, bukan bagaimana puasamu, hajimu, hartamu, enggak. Yang pertama itu adalah bagaimana sholatmu. Lihat, kalau kalian semua ditanya urusan sholat lulus, kata Rasulullah, kubilat anhu sa'iru amali, maka seluruh amal ibadah kalian, apapun amalnya, tanpa ditanya lagi oleh Allah, diterima semua oleh Allah. Alhamdulillah. Zakatnya diterima, hajinya diterima, rojabannya diterima, muludannya diterima, tahajudnya diterima, puasanya diterima, sodakonya diterima, semua diterima tanpa ditanya. Kalau ditanya urusan sholat, lulus. Halo. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian ditanya urusan sholat tidak lulus, karena sholatnya belang bentong. Ada yang rajin sholat, diatur Allah ngatur. Sholat subuh jam 10, sholat asar, sholat dohor makan seblak dulu, sholat asar ngerumpi dulu, maghrib jalan-jalan dulu. Jadi sholatnya itu sisa bekas kesibukan dunia. Orang seperti itu kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Walaupun rajin sholat, kalau diatur Allah ngatur, tetap matinya masuk neraka. Subhan awas tujuan gede-gedean masjid kosong. Zaman sekarang dikokol jojongban, dibatu jojongban, diadan dikomati enggak teku. Udah paling tak ini kompak amat sih. Ini diajarin ya. Enggak teku. Subhan. Jangan kesinggungannya belak-belakan ya. Karena esensialnya acara itu ini sholat. Meninggalkan sholat satu waktu, subhanallah, adanya panggung biar terdengar semuanya. Dengarkan baik-baik. Tidak ada dosa yang paling terbesar dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Tidak ada pahala yang paling terbesar kecuali pahala sholat 5 waktu. Rajin sholat 5 waktu, 1 kali berjamaah sholat itu lebih baik pahalanya daripada pergi haji dan umroh 1000 kali. Sebaliknya, meninggalkan tidak ada dosa yang paling terbesar kecuali meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat 1 waktu dosanya lebih besar daripada berzina sama jablay 100 kali. Meninggalkan sholat 1 waktu dosanya lebih besar daripada membunuh. Subhanallah. Kalau Abi emang ada hadisnya. Yuk kita Pak Ustaz kaji. Seumur hidup Abi baca kitab hadis belum nemu penjina dilaknat, belum nemu. Gak ada. Mau 100 kali gak ada hadisnya dilaknat. Penjina itu cuma dosa besar, siksaannya berat, hina dunia akhirat. Tapi gak ada azani mal'unatun ila yaumil qiyamah. Penjina itu dikutuk, dilaknat sampai hari kiamat, belum nemu. Tapi tarikus sholat mal'unun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Subhan. Yang kedua, Ustaz, Abi cari di hadis-hadis, belum nemu penjina kafir. Barang siapa yang berzina 100 kali keluar dari Islam, belum nemu hadis. Mau penjina itu berapa kali? Enggak sampai kafir, Bu. Enggak sampai, dosanya besar, hina, siksaannya berat dunia akhirat. Tapi Abi nemu. Astagfirullahaladzim. La dina li
kali belum kafir masih ada takaran, masih bisa mentas dari neraka. Tapi kalau sudah tinggal sholat, udah wassalam kiamat. Udah itu mas subhanallah, subhanallah jadi kafir. Harus kena soheh. Pak Kiai, ini Bukhari Muslim. Soheh, dengarkan baik. Man taraka sholatal khamsah amdan ta'amidan fajaja'uhu jahannam khalidan. Abi belum baca. Penjina masuk jahanam belum baca. Ayo neraka. Jahanam itu khusus untuk orang kafir, untuk setan sama iblis. Tapi ada orang Islam yang masuk neraka jahanam. Siapa? Mantaroka sholatal khamsah, barang siapa tinggal sholat fajaja'uhum, maka matinya jahanam khalidan fiha, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Subhanallah. Bo Astagfirullah. Enggak, lihat ini beda soalnya nggak ditangkap. Abi mau ngobrol sama Bunda ya, semuanya. Bunda jangan takut ya. Bo, Pak, ini masuk Pak. Betul Bo, Pak, daripada tinggal sholat lebih baik Bapak Ibu minta sama Allah, ya Allah, daripada hamba tinggal sholat lebih baik mohon ya Allah jadikan hamba ini babi yang najis atau anjing yang najis. Dengarkan baik-baik. Kenapa Islam? Karena orang yang meninggalkan sholat itu lebih sadis, lebih hina daripada anjing dan babi yang najis. Babi, anjing, walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, tapi matinya nggak masuk neraka. Babi, najis, anjing, najis, nggak pernah sholat, tapi matinya nggak ada urusan dengan tukang wadakil. Alhamdulillah. Subhan. Bahkan itu Pak Kiai, belakangan aja Pak Kiai memang masih lebih baik jadi anjing. Walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, tapi masuk surga. Anjing asadul akhi. Masuk surga. Anjing nggak sholat najis. Kalian coba tinggal sholat. Mau tuh dilaknat sampai hari kiamat. Kalau sengaja fakot kafaroh, Anda telah menjadi kafir. Subhan. Ada apa sih kata dia ribut mengolong-olong kamu? Di depan lagi sini. Sini masuk kosong ibu. Lanjut. Ibu sini mula. Ini hujan rahmat barokah dari Allah, amin. Amin ya robbal. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu daripada tinggal sholat lebih baik minta sama Allah jadi anjing dan babi yang najis. Subhan. Ibu, udah kan dia? Dengarkan, Bo, Ewa. Nih Pak Kiai, Adi baca kitab Tambihul Ghafilin sama kitab Hasinatul Asrar. Itu ada cerita. Nih, umpama ibu-ibu keluar dari rumah bawa sepotong roti. Laku roti, laku dari jalan.
Panitia itu orang ngerti, dalam ke foto nih, aku. Bedangi man putih kabeh. Kopi laku susu laku. Kopi, kemana kau kini? Jangan kau sembunyi. Panitia pelit. Oh, Anda ini jadi ngantuk. Alhamdulillah. Adi di situ udah dijaga luar biasa. Alhamdulillah. Oke, ibu keluar dari rumah bawa sepotong. Bukan ya. Dari anak roti ini. Roti. Pas di depan pintu, putar perhatikan baik-baik. Pas biar ibu pulang dari sini bersih dari dosa, bawa pahala sebanyak-banyaknya. Pulang dari, ayo ulang. Keluar dari rumah bawa sepotong roti. Di depan rumah sebelah kanan ada orang kelaparan mau mati tapi nggak sholat. Sebelah kiri ada anjing kelaparan yang najis. Ini roti pahalanya lebih besar diberikan kepada anjing daripada ngasih makan orang yang tidak sholat. Makanya bapak ibu tolong di rumah kalau ada yang nggak sholat jangan dikasih makan. Nyeman-nyeman beras. Anggur ngomongnya ayam. Yang dalammu ayam dia larang disembelih enak daging. Daripada ngomong sholat di dolor payu disembelih pahit daging. Subhan. Dan bahayanya musibahnya kalau di rumah ada orang yang tidak sholat, lebih baik di rumah ada anjing yang najis. Percaya? Wah! Daripada di rumah ada orang yang nggak sholat, lebih baik ada anjing. Anjing kalau ada di rumah, hadisnya cuma malaikat akan keluar. Kayak tadi, kalau di rumah ada anjing, maka malaikat rahmat pada keluar. Ala lagi. Bagaimana kalau ada orang yang nggak sholat di rumah? Jawab. Bukan malaikat saja yang keluar, tapi Allah menurunkan laknat di rumah itu sampai orang yang berada di rumah kena semua akibatnya. Laknat dari mana? Gara-gara ada orang yang tidak sholat. Subhan. Saking besarnya sholat, saking agungnya sholat, saking rajanya sholat adalah rajanya amal. Subhan. Boleh ya tebak-tebakan. Ini dia jangan berdiri, duduk mak. Makanya kalau undang Adi harus tanggung jawab. Betul, kita belak-belakannya, boleh kan? Ya. Oke. Jangan kesinggung ya. Boleh tebak-tebakan? Boleh. Dari bapak dulu. Pak. Monyet ada kepalanya enggak? Ada kepalanya? Kalau manusia? Yang kedua, Pak. Monyet ada matanya enggak? Kalau orang? Monyet ada mulutnya enggak? Kalau orang? Ganti. Wow. Monyet ada tangannya enggak? Kalau orang? Terakhir, Pak, monyet itu suka pisang enggak? Monyet suka pisang enggak? Kalau orang? Pertanyaan terakhir, Bapak, Ibu, hadirin, monyet itu sholat enggak?
hadirin BCP ternyata pinter-pinter, hadisnya orang gak sholat itu monyet. Berarti ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, berarti ibu-ibu kalau malam dinaikin. Ya. Ya Allah, udah tahu dinaikin monyet mau aja lah. Begitu juga bapak-bapak kalau punya istri nggak sholat, berarti bapak naikin. Ya Allah, udah tahu monyet dinaikin lah. Ya Allah, berarti kalau ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, anaknya nggak sholat, berarti keluarga. Ya Allah, emang ada di sini keluarga monyet lah. Subhanallah, doa, terus Pak, ini ceramahnya monyet melulu. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan secara takwil Pak ya, lebih baik jadi monyet masih mulia. Monyet gak sholat, gak zakat, gak puasa, gak ada masuk neraka, gak ada dihisab, gak ada jahanam untuk monyet. Subhan. Terus Bang, terus ingin rasanya hati ini memeluk gunung, namun apa dari tadi gak ada kopi, gak ada susu. Kurang lebihnya Abi Hampura, karena Abi lagi banyak acara Bu ya, Hampuranya lagi waktunya siang malam bagi-bagi Bu ya. Abi mohon doanya, semoga Abi semua yang hadir dari sini semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, hidupnya Bapak Ibu pada lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, hidupnya pada barokah, hatinya senang, pikirannya bahagia. Dihormati Syahrul Rajab, kurang lebihnya Abi mohon hampura. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.